Dengan tawa seluruhnya, seperti tantangan yang dilontarkan tanpa ragu, dia berkata, "Bisakah kamu mengubah hidupku?" Di trotoar yang tipis pencahayaan, kalimat itu terdengar seperti klaim dan doa sekaligus. Ia adalah Alia, CEO muda dengan jas rapi dan parfum yang selalu meninggalkan jejak. Dan di hadapannya berdiri Nico, tukang servis motor dengan tangan yang selalu berminyak dan jaket sobek. Kontras antara jas halus dan kain kumal, antara aroma kopi kantor dan bau oli, membuat momen itu terasa seperti adegan yang tidak seharusnya terjadi. Alia membawa bekas luka lama di lehernya yang membuatnya menunduk ketika bercermin, sedangkan Nico menyimpan rahasia sebuah kemampuan yang diwarisi dari neneknya, sebuah ramuan yang disebutkan hanya dalam bisik. "Kalau bisa membuat aku pulih, aku akan mengubah hidupmu," ujar Alia dengan nada setengah mengejek, setengah terdesak. Nico menatap, merasakan getaran logam dari sepeda motor yang masih panas di bawah kakinya, mendengar distan klakson yang menjauh, mencium campuran hujan dan oli, dan merasakan kasar kain jaketnya di antara jemari. Janji itu tergantung di udara, dan keduanya tahu ada harga yang mungkin harus dibayar. Di antara kebanggaan dan kerinduan, siapapun yang menyaksikan akan bertanya satu hal sederhana, apa yang terjadi selanjutnya? Nico lahir di kampung kecil di pinggiran kota, anak sulung dari 3 bersaudara yang sejak kecil harus ikut membantu ayahnya memperbaiki sepeda dan motor. Masa kecilnya dipenuhi bunyi palu, aroma bensin, dan rasa lelah yang menempel hingga larut malam. Ketika remaja, ia bekerja serabutan di bengkel kecil milik Pak Rahman, belajar meramu minyak dan memijat sendi dengan resep neneknya yang turun-temurun. Ia menyimpan rasa malu dan kebanggaan yang sama waktu, bangga karena bisa memberi sedikit bantuan bagi keluarga, malu karena kerendahan status yang membuatnya sering diabaikan di pasar dan kelurahan. Pendidikan formalnya berhenti di SMA, tetapi keterampilannya membuat dia dihormati oleh tetangga seperti Siti dan Tono yang sering meminta bantuannya untuk memperbaiki pompa air atau merawat tanaman di halaman yang layu. Ketika Nico pindah ke kota besar demi harapan yang lebih baik, ia membawa serta sebuah kotak kecil berisi ramuan kering, sekeping kertas bertuliskan mantra neneknya, dan luka lama di punggung yang tak pernah benar-benar sembuh. Sebagai dewasa, ia bekerja keras, namun kesulitan finansial tak pernah hilang. Utang kecil menempel seperti noda di dompetnya, dan sahabatnya Maya selalu bolak-balik memberi pinjaman karena ia percaya pada kebaikan Nico. Di rumah kontrakan sempitnya, ia sering terjaga malam karena ingatan tentang sang ibu yang sakit lama lalu meninggal, rasa bersalah karena tak bisa melakukan lebih. Semua itu membuat Nico berhati-hati ketika seseorang dari kelas atas mendekatinya dengan sebuah janji yang tampak mustahil. Backstory ini menumbuhkan sebuah jaring emosi, keterampilan turun-temurun, rasa kehilangan, kewajiban keluarga, dan kepercayaan pada ramuan yang kontras dengan skeptisisme medis modern dari dokter seperti Budi di klinik dekat kantor Alia. Kisah bergeser cepat menuju pertemuan awal yang mengubah segalanya. Alia datang ke bengkel Nico dengan langkah tegas. Sepatu haknya menimbulkan bunyi yang berbeda dengan ketukan palu di lantai. Mereka bertukar kata pertama kali di depan gerbang bengkel yang berdebu. "Aku tidak percaya pada hal seperti itu," kata Alia dingin. "Kamu seorang tukang, bukan dukun," jawab Nico dengan suara pelan. "Ini bukan soal gelar," sahut Alia. "Ini soal hidupku. Bisakah kamu mengubahnya?" Nico menghela napas, merasakan aroma oli yang kuat, mendengar suara gerinda di kejauhan, melihat mata Alia yang merah karena kelelahan, dan menyentuh permukaan meja yang masih hangat dari las yang baru selesai. "Kamu yakin?" tanya Nico. "Saya sangat yakin," kata Alia. Mereka negosiasi dengan nada yang tajam dan kemudian melunak. "Kalau saya berhasil, apa yang kamu mau?" tanya Nico. "Apa saja yang kamu minta," jawab Alia. Di antara tawa kecil dan tatapan serius, sebuah persetujuan bisu terbentuk. Di saat itu Rina, sekretaris Alia, lewat dan menatap ke arah mereka dengan campuran hina dan penasaran, sementara Andi, seorang wartawan lokal, kebetulan melintas dan mencatat momen itu dengan kamera teleponnya. Percakapan itu terdiri dari banyak alur. 8 kali mereka bertukar kata yang berisi tantangan, penolakan, janji, dan sedikit kebingungan yang membuat keadaan semakin intens. Malam ketika ramuan pertama diberikan adalah malam yang dipenuhi harapan tak terduga.
Niko menyiapkan ramuan dalam panci kecil, uapnya menyelimuti dapur kontrakan, berbau rempah yang akrab namun asing bagi Alia. Mereka duduk berhadap-hadapan, meja dipenuhi gelas, kain lap, dan sebungkus daun kering. "Kamu harus percaya," ujar Niko. "Bagaimana saya bisa percaya?" tanya Alia. "Coba saja," jawab Niko. Sentuhan pertama ramuan membuat kulit Alia terasa hangat, lalu dingin, seperti pasir yang bergeser di bawah telapak tangan. Ia mendengar detak jantungnya sendiri, merasakan napas yang tertahan, melihat bayang-bayang lampu yang berpendar di dinding, mencium aroma ramuan yang pahit, dan merasakan tekstur cairan yang licin di lapisan kulit. Dalam 1 jam, nyeri yang selalu ada di bahunya berkurang. "Apa yang kau lakukan?" bisik Alia. "Sesuatu yang nenek ajarkan," kata Niko. Reaksi itu menimbulkan harapan yang besar dan cepat menyebar, membuat Alia tersenyum untuk pertama kali setelah berbulan-bulan menyembunyikan rasa sakit. Di antara rasa lega dan gembira, muncul pertanyaan dari Rina yang muncul lewat telepon, dari Budi yang menasehati secara medis, dan dari tetangga Siti yang mulai menggosip. Setelah peristiwa ini, ada kesempatan untuk komentar dari penonton. Sebuah jeda muncul, di mana cerita mengajak interaksi. Jika kamu pernah merasa marah, takut, atau berharap untuk seseorang yang kamu cintai, tulis di kolom komentar. Apakah kamu akan menerima bantuan dari orang yang masyarakat anggap rendah? Mulai jawabmu dengan "aku akan menerima" atau "aku akan menolak", dan ceritakan alasannya. Kisah ini membuka ruang untuk diskusi tentang harga martabat dan belas kasih. Momen ketegangan pertama datang ketika bukti penyembuhan mulai menular ke publik dan ekspektasi tumbuh terlalu cepat. Warga kantor Alia menuntut bukti, Andi menulis artikel yang memancing perdebatan, dan nomor telepon Niko menyala terus. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada serangkaian tuntutan moral yang tak terduga. Saat Alia pulang dari rapat besar, ia menemukan seember air dingin di depan pintu dan sebuah catatan yang menuduhnya mengorbankan martabat demi penyembuhan. "Kamu gila," kata salah satu kolega, Pak Rahman, saat berita itu sampai di telinga mereka. "Kau menodai reputasi perusahaan," dengar suara yang mengerang dari ruang rapat. Niko diganggu oleh desakan teman-teman kampung yang ingin memanfaatkan pengetahuan itu. "Jangan beri ramuan pada sembarang orang," tegur Maya. "Kita harus berhati-hati," pinta Tono. Sementara itu, suara Ibu Alia yang jauh di telepon memohon agar putrinya tidak melakukan keputusan gegabah. Tekanan sosial mengeras seperti palu menimpa besi panas, menimbulkan retakan kepercayaan di antara mereka yang pertama kali bersatu karena penderitaan. Momen ini memaksa kedua protagonis untuk menimbang kembali nilai janji yang telah dibuat. Tegangan kedua melibatkan tawar-menawar tentang harga yang harus dibayar atas penyembuhan itu dan eskalasi konflik yang tajam. Dewan Perusahaan menuntut klarifikasi, Rina menerima ancaman pemecatan jika skandal ini tidak dihentikan, dan Andi menekan narasumber untuk cerita sensasional. "Kalau ini hanyalah kebetulan, kita harus menutupinya," kata seorang direktur. "Kebenaran harus keluar," jawab Andi. Alia berdiri di antara dua dunia. Citra profesional yang harus ia pertahankan, dan tubuhnya yang akhirnya merasakan harapan setelah sekian lama menderita. Niko mulai merasakan penyesalan karena perhatian yang datang mengganggu kehidupan sederhananya. Sekelompok tetangga seperti Siti dan Pak Rahman berkumpul di depan bengkel menuntut peringatan agar tidak menyebarkan ramuan. Dalam percakapan panjang 8 kali, mereka berbicara tentang harga, tentang pengorbanan, tentang sumpah yang mungkin tak bisa dipecah. "Apa yang kau minta?" tanya Alia pada Niko ketika seorang kolega menuduhnya memanipulasi situasi. "Apa saja yang kau butuhkan?" ucap Niko, suaranya bergetar. Tawaran berubah menjadi ultimatum, dan keangkuhan Alia bertabrakan dengan kerendahan hati Niko. Tekanan itu menimbulkan rasa haus akan kejelasan, namun jawaban yang muncul memberi pilihan yang memilukan. Momen ketegangan ketiga terjadi pada saat kambuhnya kondisi Alia dan pilihan terakhir yang harus dibuat. Beberapa minggu setelah perbaikan awal, ia mengalami serangan yang lebih parah dari sebelumnya di sebuah pagi hujan. Rasa sakit datang seperti petir, menekuk tubuhnya di ruang tidur. "Aku tidak bisa lagi," bisik Alia sambil menutup wajahnya. Dokter Budi menasehati agar prosedur medis lebih lanjut diperlukan, sementara beberapa komunitas online memuji metode tradisional yang dipakai Niko.
Tekanan moral memuncak saat video singkat tentang ramuan itu menjadi viral dan keluarga Alia mendapat serangan balik dari pihak perusahaan. Dalam 2 langkah dramatis, Nico datang membawa kantong kecil ramuan, menyentuh bahu Alia dan berkata, "Ini pilihanmu." Ia tahu konsekuensinya, perhatian publik, tuduhan, bahkan potensi kehilangan pekerjaan. Mereka berbicara panjang, 8 kali bertukar kata yang mengandung penyesalan dan pengakuan. "Kalau aku memilih ini, aku akan kehilangan beberapa hal," kata Alia. "Kalau aku tidak memilih ini, aku mungkin akan tetap menderita," jawabnya. Di saat terakhir itu, rasa remuk dan harapan bercampur, dan keputusan dibuat bukan dari keangkuhan, melainkan dari kebutuhan akan hidup yang lebih baik. Pengobatan final berlangsung seperti ritual yang lembut namun tegas. Nico mempersiapkan ramuan dengan lebih hati-hati, mengundang beberapa orang terpercaya seperti Maya dan Tono untuk menjaga privasi. Mereka menyusun meja di ruang kecil, menata kain putih, menyalakan aromatik sederhana, merasakan sentuhan hangat cangkir teh, mendengar suara hujan di luar, mencium daun yang diremas, dan merasakan tekstur halus ramuan di ujung jari. Klinik lokal yang dipimpin oleh Dr. Budi bersedia mengawasi sebagai saksi medis yang netral. Proses obat itu memakan waktu beberapa jam, dan percakapan antara Alia dan Nico berlangsung panjang, terdiri dari 8 hingga 9 kali pertukaran kata yang lembut dan tegas. "Aku takut," ujar Alia. "Aku juga takut," jawab Nico. "Tapi aku percaya pada niatmu," kata Nico. "Dan aku percaya padamu," balas Alia. Ketika efeknya mulai terlihat, ada sensasi dingin yang mereda menjadi hangat, ada bau tanah yang halus seperti kembali ke asal, ada suara nafas yang tenang menggantikan rintihan, ada rasa lembut di kulit yang dulunya tertutup luka, dan ada kilau harapan di mata kedua orang itu. Mereka membuat janji sederhana untuk saling membantu, bukan sebagai kontrak yang memaksa, tetapi sebagai komitmen yang lahir dari respek dan kasih. Komunitas mulai melihat perubahan. Rina melunak saat melihat bukti. Pak Rahman menghapus cemoohan, dan Andi menulis ulang catatannya dengan nada yang lebih manusiawi. 1 bulan kemudian, Alia berjalan tanpa menutup lehernya dengan scarf yang biasa dipakai untuk menutupi bekas luka. Di kantornya, ia mulai hadir dalam rapat tanpa rasa malu. Rekan kerja seperti Rina dan beberapa direktur lainnya memperlakukan dirinya dengan normal, dan beberapa tetangga yang dulu berbisik kini mengangguk hormat saat bertemu di lift. Nico menerima tawaran kecil dari sebuah bengkel besar yang ingin mempekerjakannya sebagai konsultan, dan Maya membuka rekening baru untuk menolongnya menutup beberapa utang lama. Komunitas lokal terbagi antara yang merayakan dan yang meragukan, tapi ada satu hal yang jelas, perubahan menyisakan jejak. 3 bulan kemudian, cerita itu sudah jadi bahan diskusi di radio lokal. Andi menulis sebuah kolom yang memuat wawancara dengan Alia, Nico, Dr. Budi, dan juga suara-suara kritis seperti Pak Rahman. Sebuah LSM kecil yang dipimpin oleh Siti datang menawarkan program pelatihan untuk Nico agar ia bisa berbagi keterampilan secara resmi, dan media sosial mulai mengirim undangan untuk berbicara tentang integrasi antara pengobatan tradisional dan modern. 6 bulan setelah pertemuan itu, ada stabilitas yang rapuh namun nyata. Alia memutuskan membiayai sebuah klinik komunitas kecil di daerah dekat bengkel, membeli beasiswa bagi anak-anak bengkel, dan Nico memulai kursus kecil tentang perawatan motor dan pembuatan ramuan tradisional yang dikombinasikan dengan praktik aman. Nama-nama seperti Rina, Budi, Siti, Pak Rahman, Maya, Andi, Tono, dan banyak lagi muncul dalam catatan keberhasilan komunitas itu. Mereka merasakan transformasi, bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi juga jaringan sosial yang sebelumnya terbelah, kini mulai merajut ulang. Ada harapan, ada sisa-sisa keraguan, ada permintaan maaf yang datang lambat dari beberapa pihak, dan ada pengorbanan yang dikenang sebagai bagian dari proses. Seiring waktu, orang mulai memahami bahwa penyembuhan sering datang bersama konsekuensi, dan bahwa berani menerima bantuan dari sumber yang tak terduga bisa mengubah hidup sekelompok orang. Di akhir, Alia mendapatkan lebih dari sekedar penyembuhan fisik. Ia memperoleh perspektif baru tentang kerendahan hati, tentang harga yang terkadang harus dibayar ketika racikan lama bertemu dunia modern, dan tentang komunitas yang mampu berubah bila diberi kesempatan. Nico memperoleh pengakuan yang ia butuhkan untuk mengangkat keluarganya dari kesulitan, namun juga menanggung paparan yang tak pernah ia minta. Pertanyaan yang tersisa di udara adalah sederhana dan berat. Apakah harga sebuah kehidupan yang lebih baik sebanding dengan pengorbanan martabat yang diminta dunia untuk dibayar?
Cerita ini tidak memberikan jawaban pasti, hanya sebuah ruang untuk refleksi. Jika kisah ini menyentuhmu, tulis di komentar apakah kamu akan menerima bantuan dari orang yang diabaikan masyarakat dan mengapa. Jika kamu ingin melihat lebih banyak kisah seperti ini, pertimbangkan untuk mengikuti saluran ini agar kita terus mendengarkan kisah nyata yang menguji batas antara harapan dan harga yang harus dibayar. Kadangkala penyembuhan datang dari tangan yang dunia pilih untuk abaikan dan menuntut sesuatu sebagai balasannya.